Selamat pagi para dosen fasilitator, nama saya Castelia. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang Gallery of Body and Space saya yang di Mangga Besar untuk review 3 ini. Berikut adalah panel dari set data and analysis yang sama seperti review kemarin. Jadi set saya terdapat di Mangga Besar, kawasan Mangga Besar, yang dimana memiliki karakteristik kawasan seperti berikut dan analisis seperti berikut. Jadi berdekatannya kurang lebih adalah 200 meter dari stasiun Mangga Besar dan berada di depan Sekolah Budi Mulia dan juga Rumah Sakit Husada. Dan nextnya di sini juga ada panel tentang set analisis dan background dan isu. Yang untuk mempercepat presentasi saya skip dulu. Kemudian di sini juga seperti review kemarin sudah jelaskan juga ada form dari bangunan saya, yaitu diambil dari body position manusia, dari bentuk-bentuk body position manusia yang diambil yang diambil dari bentuk manusia meringkuk, menelantung tangan dan lain-lain, kemudian disusun di assemble seperti ini dan dijadikan sebagai cutout dan dijadikan sebagai skin pada dinding terluar. Ini mana di dalamnya terdapat layer-layer dan juga ada zoning-zoning di dalamnya. Dari skin dan void yang terbentuk ada void dan juga ada transparan, yang dimana transparan dijadikan sebagai skylight dan juga jendela, void yang dimana dijadikan sebagai teras. Kemudian 3 void ini digabungkan oleh green corridor yang berwarna merah ini. Berikut ada gambaran besar block plan, dan kemudian sebelah kanan di sini ada exploded dari floor plans, yang dimana di sini menggambarkan adanya sirkulasi manusia yang digambarkan dari berbagai warna, berbeda warna ini dengan berbeda kepentingan juga. Jadi digambarkan di sini orang yang berbeda kepentingan memiliki sirkulasi yang berbeda. Untuk lebih lanjut bisa dibaca nantinya. Kemudian di sebelah sini, sebelah kanan ada secara horizontal bangunan saya ini terdiri dari beberapa program ya. Di sini ada zoningnya. Jadi bawah di sini adalah commercial area, ada tenan, ada festival area di hall, dan juga ada play area berupa climbing. Kemudian di lantai 2 ada working space dan juga ada play area secara vertikal, dan juga ada green corridor. Di atasnya lantai 3 ada exhibition dan library. Kemudian di atasnya lagi ada exhibition, installation dan galeri. Jadi exhibition ini difokuskan pada lantai 3 dan 4. Kemudian di atasnya ada room yang berisikan bar dan juga garden dan juga playscape sebagai pelengkapnya. Kemudian naiknya di sini ada denah yang diwarnai sesuai dengan program ruangan yang ada, dan juga dijelaskan berapa besaran ruang yang didesain. Di sini ada side plan, ada green area, dan lain-lainnya. Kemudian ada mezanin yang berisikan cafe mezanin dan dengan luasan sebagai berikut. Kemudian di atas lantai 1, di atas di sini ada working space 2 ini. Kemudian juga ada operational office. Kemudian lantai 2 lanjut ada library dan juga galerinya di sini. Di sini ada play area untuk children area menerus sampai ke atas lantai 3 dan 4. Nantinya yang dihubungkan oleh climbing rope dan juga ada tangga. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa di zoom nantinya di panel presentation board. Kemudian lanjut ke lantai 3. Di sini ada art exhibition hall, dan juga ada workshop area sebagai fasilitas penunjang. Kemudian lantai 4 juga ada exhibition space yang berhubungan langsung dengan menggunakan lift, dan juga ada tangga di sini sebagai void kecil yang akan menerus sampai ke rooftop nantinya. Kemudian di rooftop di sini di lantai 4 di belakang sini ada net play area. Kemudian di sini rooftop ada restoran, bar, dan juga ada rooftop park dan playscape, dan juga ada service di atasnya. Kemudian ini semua ditotalkan sesuai dengan peraturan yang ada dengan menggunakan optimalisasi luasan. Kemudian di sini juga ada program dan rincian dari program ruang. Kemudian di sebelah kanan ada aksonometri struktur, yang dimana struktur utama dari bangunan ini adalah kolam dan balok yang berbahan baja. Kemudian green corridor itu menggunakan struktur space frame, yang dimana juga pinggiran dari green corridor tersebut menggunakan struktur mulian kaca, dan bawahnya ada menggunakan kolom berbahan komposit, yaitu gabung baja dan juga konkrit. Kemudian void dari bangunan ini
pada bagian bawah bagian depan samping kiri kanan menggunakan rangka bidang yang dimana berbahan besi pipa. Kemudian second skin berbahan panel berbentuk panel, kemudian disokong oleh rangka hollow. Next, kemudian di sini dilanjutkan dari perumpamaan sirkulasi tadi yang dari berbagai orang yang diperumpamakan dengan berbeda kepentingan yang digambarkan pada perspektif interior. Kemudian di sebelah kiri atas ada green corridor dan juga exhibition area, pool outdoor area yang dimana berdekatan langsung dengan kinetic floor tadi di sebelah sini. Di sini ada food court area di lantai 1, ada mezzanine yang view dari cafe ke ruang dalam. Kemudian di sini ada trampolin area yang dimana ini adalah play area yang di belakang yang menerus secara vertikal. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di presentation board. Kemudian di sini ada syarat 11 bangunan yang dimana ada 11 poin. Yang pertama adalah keselamatan, yaitu adanya tangga menerus, ketahanan struktur, dan hidden dan sprinkle dan lain-lain. Kemudian ada keamanan dari CCTV, flare alarm, dan continuous circulation yang dimana di dalam bangunan ini terdiri dari ram dan tangga yang secara menerus. Kemudian kepatuhan, jadi desain dari bangunan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PRK yang berlaku. Kemudian urban fabric disesuaikan dengan lingkungan sekitar, kontekstual yang lingkungan sekitar. Kemudian arsitektur tropis menggunakan berbahan timber yang merupakan reusable resources. Kemudian adanya cross ventilation. Kemudian next ada originalitas, guna, dan kehidupan yang dimana ini semua mengacukan kepada suatu program. Tiga program yang utama dari bangunan itu ada education, entertainment, dan socialize, di mana di dalamnya ada physical activity, exhibition, dan attractive installation, dan lain-lain. Kehidupan ini condong ke desain nilai dari desain bangunan, yaitu yang terbuat dari body position piece tadi. Kemudian adanya feminine masculine, yaitu ada lengkung dan juga kotak, sifat kotak. Kemudian tujuan utama dari bangunan ini adalah mengekspresikan body as a value. Kemudian ada kesehatan dan kekokohan kesehatan, digambarkan dari sirkulasi udara dan juga adanya lahan terbuka dari green corridor dan outdoor space. Kemudian ada cahaya yang masuk dari green corridor dan juga skylight. Kemudian kekokohan seperti yang sudah dijelaskan di exploded struktur tadi. Kemudian ada kenyamanan, yaitu adanya landscape di rooftop area dan juga di bagian bawah side plan, dan juga adanya ruang dalam yang memberikan suasana ruang dan bermain tertentu. Kemudian ada intimasi. Kemudian kebenaran adalah penggunaan struktur dan material yang sesuai untuk desain. Kemudian ada keindahan di sini, jadi body of architecture yang terbentuk dari body position piece. Kemudian ada cahaya, paparan cahaya di dalam green corridor, dan juga ada suasana ruang dalam. Penjelasannya sebagai berikut. Kemudian next, di sini ada potongan aksonometri dan detail. Jadi menggambarkan adanya detail-detail. Di sini ada detail dari rangka ruang, space frame. Di sini juga ada rangka dari lantai vegetasi, ada kinetic floor yang tadi bisa dinaik turunkan menggunakan electric jack. Kemudian ini di sini detail dari panel timber fasad. Kemudian di sini juga ada detail dari rangka batang. Kemudian next, ya, kemudian di sini ada lembar MEP yang dimana sebelah kiri ada aksonometri air kotor, air bersih, kemudian elektrikal, dan ada penggunaan buatan yang menggunakan sistem VRV yang dimana ada outdoor unit dan juga ada indoor unit di dalamnya. Next, ini gambaran block plan secara besar. Kemudian ini adalah side plan. Side plan di sini ingin menjelaskan adanya sistem kinetic floor yang dimana disesuaikan dengan kegiatan yang diinginkan nantinya. Jadi misalnya ada demo from two sides, bisa di tengah-tengah ada ruang terbuka. Kemudian ada campaign dan open lecture seperti amphitheater. Kemudian di sebelah sini bisa jadi event space, bisa dinaik turunkan. Ada permainan ruang jadinya. Kemudian di sini sport bisa diratakan untuk menjadi ruang lapangan serbaguna untuk bisa bermain dan lain-lain. Next, di sini ada denah. Kemudian denahnya nanti akan saya lampirkan di belakang. Ini juga ada denah yang sudah saya jelaskan tadi, ruang-ruangannya. Dan ini denah lantai 4 meter. Kemudian di sini ada tampak bangunan. Dan juga di sini ada potongan bangunan yang berdasarkan juga berserta
keterangan-keterangannya, dan saya akan lampirkan juga nantinya. Di sini juga ada poster dari perspektif eksterior Bardas besertakan brief singkat dari proyek. Baik, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya.